Suku Bausi atau orang Baudi merupakan satu dari sekitar 260-an suku asli yang kini mendiami tanah Papua. Oleh Lembaga Misi dan Bahasa Amerika Serikat bernama Shamar Institute of Linguistics atau yang disingkat SIL, suku ini dimasukkan dalam daftar 14 suku paling terasing. Badan Pusat Statistik atau BPS Papua pun tak ketinggalan memasukkan suku Bausi ke dalam daftar 20-an suku terasing yang telah teridentifikasi. Bagaimana tidak, luasnya hutan belantara, pegunungan, lembah, rawa hingga sungai-sungai besar yang berkelok-kelok di sekitar kawasan Mamberamo telah membuat suku ini nyaris tak bersentuh langsung dengan peradaban modern. Kehidupan keseharian suku ini masih dijalani secara tradisional. Menurut sejarah penyebarannya, suku Bausi berasal dari daerah Buropen Utara, tapi dalam kurun waktu yang lama menyebar ke selatan Donubira dan Tenggara Neo, dua daerah yang terletak di perbukitan Van Res Mamberamo. Panjang wilayah ini kurang lebih 80 km. Suku Bausi bisa menyebar karena memiliki kemampuan berpindah menggunakan perahu menyusuri sungai dan berjalan kaki. Jumlah penduduknya hanya beberapa ribuan jiwa. SEL pada tahun 1991 pernah merilis data yang memperlihatkan jumlah orang Bausi sekitar 1.500 jiwa. Mereka menyebar di bagian utara dan tengah wilayah Mamberamo. Kini jumlah jiwa suku Bausi bisa dipastikan telah bertambah tiap tahun, walaupun belum ada data resmi mengenai perkembangan mereka. Sebagai suku yang menempati kawasan teritorial, sebagian lelaki Bausi masih mengenakan cawat. Ini berupa selembar daun atau kulit pohon yang telah dikeringkan, lalu diikat dengan tali pada ujung alat kelamin. Mereka juga memasang hiasan berupa tulang pada lubang hidung, sedangkan para wanita mengenakan selembar daun atau kulit kayu yang diikat dengan tali di pinggang untuk menutupi auratnya, tapi tidak mengenakan penutup dada. Pada acara pesta adat dan menyambut tamu, kaum lelaki dewasa akan mengenakan hiasan di kepala dari bulu kasuari dan mengoles tubuh dengan air sagu. Sebagian besar suku ini masih hidup pada taraf meramu, berburu, dan semi-nomaden atau berpindah-pindah. Karena itu, mereka membuat sejumlah peralatan seperti panah, tombak, parang, pisau, belati, dan lain-lain untuk berburu. Mereka berburu binatang hutan seperti babi, kasuari, kuskus, dan burung. Buruan itu dimasak dengan cara dibakar atau bakar batu. Selain itu, suku Bausi juga menokok sagu sebagai makanan pokok dan menanam umbi-umbian. Namun, jarang mengkonsumsi sayur-sayuran. Itulah sebabnya pada anak-anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui dari suku ini sering mengalami gejala kurang gizi dan anemia. Meski terbatas, mereka juga memiliki pengetahuan mengenai cara pengobatan alami dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan hutan. Etnomedicine, suku Bausi sejak awal hidup secara nomaden, menyesuaikan diri dengan kebutuhan makanan dan kenyamanan suatu wilayah. Mereka membangun bivak di pinggiran sungai dan hutan agar membantu proses perburuan, meramu, atau berkebun. Hanya saja, mereka tidak mengenal cara bercocok tanam yang baik. Dengan bantuan para misionaris, suku ini bisa sedikit mengenal cara-cara berkebun. Pada perkampungan kecil tempat bermukim, mereka membangun rumah-rumah gubuk berdinding kulit kayu dan beratap daun rumbia atau kulit pohon. Tempat hunian itu dibuat berbentuk rumah panggung. Hingga kini mereka masih membangun rumah seperti itu karena tergolong suku terasing. Sebagian besar suku Bausi belum bisa berbahasa Melayu atau Indonesia, termasuk tidak bisa baca tulis dan berhitung. Mereka hanya berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa lokal. Suku Bausi memiliki sistem kepercayaan animisme, di mana mereka mempercayai bahwa segala sesuatu di alam memiliki roh. Mereka melakukan berbagai ritual
dan upacara untuk menghormati roh-roh tersebut, seperti upacara pemakaman, pesta panen, dan upacara penyembuhan. Namun kini sekitar 65% telah memeluk Kristen sebagai dampak perjumpaan dengan para misionaris dari Eropa, Amerika Serikat, dan Papua. Dalam kehidupan sosial, mereka tidak menganut model kepemimpinan kolektif yang kuat sehingga bisa menjadi panutan bagi anggota komunitas yang lain. Fakta yang menarik mengenai suku ini adalah orang Bauzi ini sering juga dinamakan orang sebagai suku laki karena jumlah laki-lakinya jauh lebih banyak daripada perempuan, yang konon 10:1. Karena itu, kaum laki-laki pada suku Bauzi menjadi haus akan perempuan dan sering terjadi tindak-tindak kekerasan terhadap kaum perempuan tersebut. Ada informasi bila seorang bayi perempuan lahir dalam suku Bauzi, orang laki-laki akan saling mendahului membayarnya dengan sejumlah babi dan pada umur 5 tahun sudah diambil dari orang tuanya untuk dijadikan istri.
Bentar lah bro, kalian sambil Audio Jungle.